orang terkait kondisi kita saat ini. Maka hari ini sebetulnya ini adalah sesi barangkali bisa dijadikan curhat dari seorang trainer, bisa juga dibilang ini cara bagaimana seorang trainer healing dari keresahan-keresahan yang ada di dalam dirinya. Ini juga jadinya bukan semata-mata kecerdasan emosi yang kita bisa baca di Google atau dilihat saja gitu dari sebuah artikel, enggak. Tetapi ini benar-benar yang insya Allah mudah-mudahan ini hasil penggalian yang ada di sekitar kita. Gitu Om Prim. Saya bicara sama Dokter Mia di Harapan Keluarga gitu ya. Apa sih dok yang sekarang dirasain? Dokter Mia udah datang belum nih biar beliau cerita langsung. Kalau sudah hadir bilang ya dok, hadir gitu ya. Oke, saya bicara sama Dokter Mia, apa sih yang dirasakan? Yang dirasakan adalah kebosanan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena serba nggak jelas. Kalau untuk para nakes, ada orang yang tidak jujur bahwa dirinya adalah orang yang, ada pasien-pasien yang tidak jujur bahwa mereka adalah orang-orang yang barangkali sudah bergejala tapi pura-pura tidak punya gejala. Ada orang yang tidak tahu saya ini orang yang punya gejala, nggak sih? Sebetulnya saya ini pembawa bukan sih? Dan lain sebagainya. Kebingungan itu tuh luar biasa. Di satu titik, Om Prima, Nurse Anwar di RSUD di Balikpapan bercerita tentang bagaimana nakes itu kelelahan dengan luar biasa. Banyaknya pasien yang sekarang berdatangan. Tapi di satu titik juga di Semarang, Kak Sisi bercerita, kayaknya aman-aman aja tuh di sini, orang-orang desa kayaknya fine-fine aja dan lain sebagainya. Dan itu tuh membuat orang yang membaca berita, orang yang mendengarkan informasi, jadi ngerasa ini berita yang benar yang mana sih, ambigu banget gitu. Dan itu tuh membuat kita tuh jadi makin lama, saya ya, bukan kita ya, membuat saya itu jadi makin lama jadi berada di titik yang kebingungan. Ini sebetulnya apa yang harus diambil? Dan dari situlah kemudian beberapa hari yang lalu ada teman-teman FIM dari Sumatera Utara, Forum Indonesia Muda dari Sumatera Utara yang bercerita, Kang Hari tolong dong ceritakan tentang emotional intelligence. Saya bilang, apa uniknya emotional intelligence? Karena itu kan sudah ada dari tahun 98 bahkan, tahun 1990 ketika Daniel Goleman berbicara tentang emotional intelligence. Apalagi yang ingin diketahui dari situ? Banyak ngobrol dengan mereka, kemudian saya kembali membuka tentang diri saya, membuka tentang pengetahuan, mencari tahu lagi tentang apa itu emotional intelligence, dan di situ saya dikagetkan akan sesuatu. Kenapa high class response kok nge-match sama dinamika apapun yang terjadi gitu ya? Karena di dalamnya sangat terkandung banget nilai-nilai yang kuat tentang emotional intelligence. Apa dan bagaimana emotional intelligence nanti akan kita kupas, tetapi sahabat-sahabat semuanya kita kupasnya dari sudut pandang seorang trainer yang bisa juga dia merasa vulnerable, merasa juga resah, mudah patah, gampang ambruk, dan lain sebagainya. Dan ini adalah sesi, bisa jadi sesi bagian dari saya healing untuk ngadepin dinamika kayak begini. Ya, jadi yang mau leave, segera leave. Ya, dibanding nanti jadi makin kacau pikirannya. Karena ternyata mau curhat sih Kang hari ini. Oke, jangan. Enggak, kita bareng-bareng belajar. Insya Allah ya. Gitu Om Prima. Insya Allah. Siap, Kang Hari. Yes. Teman-teman, ini informasi juga buat teman-teman bahwa materi kita malam hari ini adalah salah satu bagian dari HCR Positive Vibes. Dan ini adalah materi yang kelima ya, Kang. Artinya bahwa materi yang dibawakan oleh Kang Hari pada malam hari ini bisa dibawakan juga oleh Anda semuanya. Kita akan bagikan materinya, slide materinya, kemudian desain untuk flyer, dan juga silabusnya akan kita kupas, dan boleh dibawakan oleh Anda di lingkungan Anda masing-masing. Insya Allah. So, stay tune aja di sini supaya nanti kelas kita di High Class Response Positive Vibes ini bisa terus untuk dibawakan di lingkungannya masing-masing. Sip? Silakan, kita mulai aja, Kang. Baik. Wow, ada Mas Andre MKP, sahabat-sahabat semuanya, sahabat saya dengan yang luar biasa dari XL Aksiata. Terima kasih sudah hadir Mas Andre. Oke, baik. Sahabat-sahabat semuanya, mari kita mulai kembali event ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang berbahagia, seperti tadi saya sudah jelaskan kenapa sih materi ini sampai muncul dan kenapa juga kemudian materi ini kami jadikan High Class Response Positive Vibes. Kang Prima, boleh ya? Saya berbagi sharing. Masih belum dibuat host. Oke. Sahabat-sahabat semuanya, kenapa juga kemudian materi ini jadi boleh Anda miliki dan boleh Anda sharingkan? Karena saya melihat sebuah fenomena. Kami dari High Performa mau melihat sebuah fenomena. Sepertinya ada sesuatu deh yang dirasakan oleh masyarakat kita. Teman-teman, nanti saya akan membahas
apa yang sudah kita bahas di HCR Positive Vibes yang kedua, ya, yang merenewal, memperbaharui peta hidup kita, gitu ya. Oke, teman-teman, mari kita buka saja malam Ada hari Sultan ini. Usman, Kang, ternyata, Kang. Aduh. Ada Sultan Usman. Selamat datang, Sultan. Masya Allah, terima kasih sudah hadir di sini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang mempertajam kecerdasan emosional di masa krisis. Apaan sih yang dimaksud dengan kecerdasan emosional di masa krisis? Kenapa ini kemudian jadi keluar jadi bahasan kita pada malam hari ini? Baik, teman-teman, saya melihat fenomena yang kayak begini loh. Nanti Anda boleh setuju, boleh tidak, ya. Tapi kalau setuju, mari kita jadikan ini sebagai sebuah positive vibes agar kita bisa bagikan kebaikan ini untuk semua orang. Jadi ada yang bicara kayak gini, katanya new normal, tapi kok membingungkan sih? Saya jadi serba salah ngambil tindakan. Ya, katanya new normal. Sudah ada sesuatu yang kemudian diizinkan untuk dilakukan. Berjualan untuk dibuka, pasar katanya sudah dilakukan. Tapi dibuka sedikit kemudian ditutup. Katanya kemarin mau dibuka itu bioskop, tapi sekarang ditutup lagi. Aku kan butuh hiburan. Katanya nggak boleh jalan dengan sembrono, tapi ngelihat masyarakat sekarang udah mulai lepas masker, gampang nggak cuci tangan, berdesak-desakan di tempat berwisata, dan lain sebagainya. Terus gue harus ngapain? Yang kedua, perekonomian katanya didorong dari berbagai aspek. Anda tahu, teman-teman kita di Abdi Masyarakat, ASN, sahabat-sahabat semuanya, mereka dapat gaji ke-13. Untuk apa? Untuk kemudian daya konsumsi kita diperbesar. Jadinya diharapkan akan dibelanjakan ke orang-orang sekitarnya, menggerakkan perekonomian. Tapi kok ke gue nggak ngefek? Kehidupan aku masih gini-gini aja. Katanya udah ada subsidi 600.000, katanya sudah ada gaji ke-13, katanya kita harus beli dari orang sebelah, tapi kenapa ke saya nggak ada efeknya? Kehidupan saya dari mulai bulan Maret itu sudah mulai goyang. Ada lagi teman yang bercerita, gaya baru bekerja yang campuran WFH dan WFO katanya lagi akan jadi kebiasaan. Tapi kok sudah hampir 6 bulan, ini makin menunjukkan ketidakjelasan. Ya, teman-teman di teknologi IT, ya, telekomunikasi, teman-teman yang di startup, teman-teman yang di perusahaan-perusahaan yang sekarang besar luar biasa seperti Gojek, teman-teman semuanya, dan perusahaan-perusahaan IT lainnya yang based on IT, mereka bekerja secara shifting, ada yang WFO, ada yang WFH. Aduh, mendingan WFH aja lah, WFO aja. Kayaknya ketika shifting tapi harus datang, ketika shifting itu, ketika working from office, from home, tapi harus datang ke office, karena ada satu yang harus dikerjakan, kayaknya itu ambigu banget deh, itu melelahkan banget. Kerja di rumah juga dengan tugas yang makin banyak karena sedikit-sedikit telepon, minta online, dikit-dikit harus ada meeting online dan sebagainya, kayaknya menjemukan. Keluarga gimana? Keluarga, Masya Allah, anak-anak PJJ, komunikasi dengan pasangan, ya ampun, sekarang makin lama makin pendek komunikasinya. Kayaknya udah senggol bacok aja, serba salah semuanya, dilihatnya semuanya salah. Komunikasi dengan pasangan, sudahlah. Bosan, jenuh, pengen meledak, tapi nggak tahu harus kayak gimana. Nah, sahabat-sahabat semuanya, ini adalah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Anda boleh setuju, Anda boleh tidak, tapi kalau Anda setuju, boleh tuliskan saja Anda setuju atau tidak, apakah fenomena ini ada di sekeliling Anda. Ya. Dan ternyata fenomena ini, teman-teman semuanya, bisa membawa seseorang yang sedang tidak sadar karena dia ada di dalamnya, tapi dia sudah menerima segala sesuatunya sebegitunya aja, sehingga kesadarannya, pemaknaannya jadi turun, ternyata semakin lama bisa ke bawah, makin lama makin drop. Oke, mau baca dulu. Yes, benar sekali, setuju, benar banget. Terima kasih, setuju, betul kan, sahabat-sahabat semuanya. So, this is not what I feel. Ya, sendirian, saya rasanya enggak. Saya ngerasa juga kiri kanan saya ngerasa keluarga besar saya ngerasa juga banyak orang-orang yang ada di luaran saya. Hari Ahad kemarin, hari pertama saya membuka kelas besar. Saya nggak mau ngisi di kelas besar tersebut karena 208 orang, tapi ada jaminan mereka sudah di swab, mereka sudah rapid test, mereka sudah di swab.
Dan pengisinya pun harus di rapid test dulu. Saya belum pernah rapid test, tapi yang outbound segala macam itu harus di rapid test dulu, baru saya siap mengisi tersebut dengan protokol yang harus dilakukan. Yang unik bukan itunya, teman-teman. Yang unik adalah itu tempat training di Lembang. Dan Lembang itu macet total luar biasa. Orang Indonesia kayaknya udah nggak bisa tahan, diam di rumah. Itu udah pengen luar biasa. Dan kalau kita nggak bisa merasakan apa yang di dalam diri ini sehingga dia meledak suatu saat, long weekend, sehingga dia bisa meledak suatu saat, itu akan berbahaya banget. Teman-teman semuanya, angka perceraian significantly naik. Angka kekerasan dalam rumah tangga significantly naik. Produktivitas nggak bisa dibilang naik. Ya, produktivitas di kantor nggak bisa dibilang naik. Silahkan Anda tanya sama teman-teman kiri kanan Anda yang ada di instansi-instansi, yang ada di industri-industri apapun. Kenapa? Karena mengalami kebosanan, kejenuhan, ketidaktahuan, dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih yang sudah bertanya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita ngebahas tentang apa itu kecerdasan emosional, mari sekarang kita lihat dulu how positive is your self-image today. Ya, karena self-image, questionnaire self-image ini pernah dibawakan di HCR Positive Vibes kedua. Ya, tetapi itu masih sebelum COVID marak. Jadi baru mungkin bulan April ya kita berikan, atau bulan Maret akhir gitu. Kita berikan tentang questionnaire self-image. Nah, sekarang yang Anda sudah ikutan yang positif HCR, Positive Vibes yang kedua, sekarang boleh kembali mengisi. Yang belum ikutan, waktunya ngisi. Sederhana banget kok. Cuma bilang benar apa salah saja. Ya, yuk kita lihat. Betul atau salah menurut Anda? Sahabat-sahabat semuanya, ini pertanyaan sedikit majemuk, tetapi tidak jadi masalah karena ini pertanyaannya benar salah, bukan skala ya. Saya kritis terhadap kesalahan saya, dan saya cenderung untuk mengingat kembali hal tersebut berulang-ulang. Benar atau salah? Saya kritis terhadap kesalahan saya dan cenderung untuk kembali mengingat hal tersebut berulang-ulang. Dituliskan saja di kertas Anda, sedikit, jangan tulis di chat, karena nanti akan butuh untuk dihitung. Sahabat-sahabat semuanya, jadi tulis di handphone, tulis di apapun itu ya, diingat-ingat ya, benar atau salah, benar atau salah. Oke. Yang kedua, saya sering merasa bahwa saya memiliki beban yang berat di pundak saya. Seakan-akan dunia itu semuanya ada di bahu saya, ada di pundak saya, teman-teman, dan itu feeling so heavy. Berat banget, extremely heavy. Benar atau salah? Saya biasanya nggak yakin apakah saya telah melakukan pekerjaan yang besar selama pandemi ini. Sampai ada orang yang memvalidasi tersebut. Yang kamu lakukan itu hebat, yang kamu lakukan itu luar biasa, yang kamu lakukan itu inovatif. Baru saya yakin, oh iya ya. Tapi sebelumnya saya nggak yakin apakah saya sudah melakukan hal yang besar atau enggak. Sampai ada orang yang memvalidasi hal tersebut. Yang selanjutnya, benar atau salah? Saya sering merasa tertekan tentang ide yang pernah saya ungkapkan untuk menghadapi dinamika selama pandemi ini, tapi lantas kemudian gagal untuk saya lakukan, dan itu tuh neken gue banget. Kata Kang Hari kan harus inovatif, kata Kang Hari kan harus melakukan sesuatu hal yang baru. Tetapi ketika saya ngeluarin ide itu di komunitas saya, di perusahaan saya, di instansi saya, kemudian nggak terlaksana, and then I depressed, saya gagal, saya tertekan. Benar atau salah? Saya semakin sering menunda-nunda ya, ada semakin sering menunda-nunda selama pandemi ini. Oke. Saya sering merasa tidak nyaman berbicara tentang uang, kesejahteraan finansial, menjadi kaya, apalagi di zaman kayak begini. Oke, teman-teman, di lembar ini ada 6 pertanyaan. Silahkan Anda hitung benarnya berapa, salahnya berapa. Kita akan masuk ke pertanyaan ke-7. Ya. Teman-teman, saya biasanya merasa rendah, saya merasa kecil ketika terlibat dengan orang yang saya lihat sebagai orang penting. Saya kalau lagi jalan sama Kak Oci itu, trainer keren banget Indonesia Timur, Masya Allah, tapi melanglang buana kemana-mana, merasa kecil banget. Nah, apakah demikian juga dengan Anda? Kalau iya, benar. Ya. Kalau enggak, salah. Sepanjang pandemik ini, saya belum mencapai apa yang saya rasakan saya mampu. Karena takut dan penghindar.
sepanjang pandemik ini saya belum mencapai apa yang saya rasakan, saya mampu. Kayaknya mampu sih, tapi kalau gagal gimana? Ini orang lagi, bos-bos lagi nyimpen duit sedemikian rupa, kalau gagal, gatot saya. Oke. Sahabat-sahabat semuanya, kita lanjut. Saya sering merasa bahwa orang lain memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari saya. Ya. Silahkan teman-teman semuanya, benar atau salah? Oke. Maaf, keluar sedikit. Yang selanjutnya, dalam pandemik ini, saya lebih bersandar pada pendapat orang lain untuk mengambil keputusan. Saking bingungnya. Jadi ditanya, ketika ngambil keputusan, nanya lagi. Susah banget. Benar atau salah? Saya sering merasa seperti saya tidak tahu hal yang benar untuk dilakukan atau dikatakan sepanjang pandemik ini. Ya. Saya sering merasa saya nggak tahu hal yang benar untuk dilakukan atau dikatakan sepanjang pandemik ini. Oke. Yang selanjutnya, saya merasa sangat puas. Ini yang ke-12. Saya merasa sangat puas dengan orang yang telah saya ubah menjadi signifikan lebih baik. Benar atau salah? Oke. Dan sekarang dari 12 pertanyaan tersebut, tolong hitung berapa jawaban yang benar yang Anda punya. Boleh Anda simpan nanti di chat, boleh diceritakan. Oh, Kang Hari, yang benar sekian. Ya, yang benarnya aja ada berapa? Silahkan. Oke. Boleh ya, ditulis ya. Yang benarnya, Masya Allah, Bunda, terima kasih. Bunda Sofia bilang setiap hari SMS siswa, terima SMS siswa kapan mulai sekolah, Masya Allah. Oke, benarnya ada 8, benarnya 2, benarnya 7, benarnya 4, yang benar 10, Kang. Atur nuhun. Yang benar 8, yang benar 11. Baik. Oke, pertanyaan-pertanyaan ini nanti ada kaitannya dengan definisi kecerdasan emosional, ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah menceritakan benarnya ada berapa. Oke. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, yuk sekarang kita lihat. Ini Kang Hari lagi ngomongin apa sih? Saya lagi ngomongin self-image. Bagaimana kita melihat diri kita? Sepositif apa kita melihat diri kita? Ini pertanyaan-pertanyaan itu sedang menceritakan hal tersebut. Self-image. Oke. Guys, ketika Anda memiliki jawaban benar 1-4, means artinya Anda sudah memiliki positif self-image untuk diri Anda. Ya, Anda sudah memiliki positif self-image. Oke. Ketika Anda mendapatkan 4 poin, Anda sudah punya cara berpikir yang positif sehingga merasa baik tentang diri Anda sekarang. Come on, keep it up. Lanjutkan, naikkan 0-4. Teman-teman, jika Anda punya 5-9 poin, mungkin Anda sedang berjuang dengan beberapa emosi negatif. Yang Anda tuh perlu jeda, saya perlu jeda untuk memperbaiki pola pikir saya terhadap hal tersebut. Pola merasa saya terhadap tersebut. Saya perlu belajar tentang hal yang banyak tentang diri saya. Dan memperbaiki paradigma yang secara aktif untuk menjalankan kehidupan saya. Ya, jadi perlu ada shifting paradigm kalau di antara 5-9. Kalau Anda punya 10 dan ke atas, 10, 11, 12, maka ada kemungkinan saya dan Anda sangat kritis terhadap diri sendiri. Kendali dirinya, iya ada 100% di tangan kita, tapi bukan kendali diri 100% di tangan kita, lebih banyak self-blaming-nya. Nyalahin diri sendirinya, kalau punya salah itu susah lupa. Kalau udah bersalah itu kayaknya nggak bisa move on. Kayaknya khawatir banget dengan pandangan orang lain kepada kita. Padahal teman-teman semuanya ketika kita memperbaiki diri kita dan menyajikan diri kita apa adanya. Asli. Trainer juga manusia. Ketika kita menemukan keaslian kepada diri kita, kita bisa melesat dengan lebih luar biasa. Kenapa? Karena kita punya positif self-image. Nah, teman-teman, Kang Hari kenapa sih ngasih kuesioner ini lagi? Padahal kan dulu banget di bulan Maret pernah ngasih kuesioner ini, meskipun temanya belum pandemik. Sahabat-sahabat semuanya, karena saya ingin menceritakan betapa kita ketika kita sadar tentang diri kita, betapa kita sadar tentang emosi apa yang kita punya, emosi apa yang orang lain punya, bagaimana kita mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita, bagaimana kita menjaga dan mengatur pola hubungan diri kita ke dalam dengan diri kita keluar, itulah yang dinamakan dengan
emotional intelligence. So, teman-teman semuanya, learning goals pada malam hari ini adalah kita tahu pentingnya mempertajam kecerdasan emosional di masa krisis yang bisa ngebuat kita jadi jauh lebih tangguh menghadapi dinamika kejadian yang ada di hadapan kita. Ini learning goals-nya. Anda tahu pentingnya. Ya, sehingga kalau sekarang kita tahu pentingnya, sahabat-sahabat semuanya, kita tahu pentingnya tentang kecerdasan emosional ini penting banget untuk kita ketahui, maka kita akan belajar dari guru-guru yang lain setelah ini. Insya Allah minggu depan saya akan membahas, kalau sekarang kan giliran Kang Hari curhat ya. Teman-teman semuanya, insya Allah minggu depan saya akan membawa para expert tentang kecerdasan emosional ini untuk kemudian berbicara di hadapan kita. Ya, di dalam high class response jam session. Insya Allah. Baik. Jadi emotional intelligence tadi yang kata Kang Hari itu apa sih? Emotional intelligence, sahabat-sahabat, didefinisikan oleh berbagai pakar sebagai kemampuan seseorang untuk menyadari dan mengekspresikan emosi diri sendiri dan orang lain. Mampu memotivasi diri sendiri, memahami sinyal yang dikirimkan emosi terhadap hubungan dengan orang lain, serta mampu mengatur emosi diri sendiri dan orang lain. Sahabat-sahabat semuanya, kita bisa ngatur apa yang ada di dalam diri sendiri. Bukan kita jadi ngatur, lu bisa punya emosi itu, enggak. Tapi karena kita paham, kita jadi bisa nge-lead diri kita, untuk bisa nge-lead diri kita setidaknya ketika berhadapan dengan emosi-emosi yang ada di luar diri kita. Yang merah-merah ini teman-teman nanti yang kita akan bahas. Kang Prima, sepertinya ada yang raise their hand. Ini apakah Cik Gu Oki yang raise hand? Ini akan sangat indah banget kalau kita kasih kesempatan untuk ngobrol. Mungkin ada tanggapan, ada sanggahan, silahkan. Yes, boleh. Siapa tadi yang raise hand? Oke, sahabat-sahabat semuanya dilihat saja Om Prima. Saya nggak bisa ngelihat di partisipan. Udah nggak ada, Kang, kayaknya. Oh, sudah tidak ada ya? Oke. Oh iya. Teman-teman, kalau ada tambahan, ada sanggahan, Kang Hari, aku pengen bicara, please say something, ya. Bebas forumnya. Baik, sahabat-sahabat, sebelum kita berbicara tentang mempertajam emotional intelligence kita, teman-teman semuanya, izinkan saya selalu berbicara ini. Ini seperti kewajiban untuk saling mengingatkan. Pijakan sebelum kelas kita dimulai, pertama, teman-teman, yuk kita niatkan mempelajari High Class Response Series for Personal Mastery ini sebagai ajang beribadah menuntut ilmu, meningkatkan kualitas diri hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari solusi supaya hidup kita makin lama makin mudah, dan kemudian setelah belajar hidup kita ternyata nggak makin lama makin mudah, masih ada tantangan, masih ada dinamika, ketidakpastian itu masih panjang, kita akan kecewa. Tapi kalau kita berniat belajar ini hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, hasilnya kayak gimana, insya Allah prosesnya udah dihitung. Dan mudah-mudahan prosesnya kalau kita lakukan dengan optimal, itu akan menjadikan kemudahan hidup kita semakin lama semakin membaik. Insya Allah. Bungkus ya, teman-teman semuanya, jempolnya tolong diangkat dulu. Kita nggak lagi pengen mencari apa-apa, kita nggak lagi pengen kemudian setelah ini bisnis jadi makin lancar, kita cuma pengen belajar mempertajam emosional yang Allah ciptakan kepada diri kita ini, teman-teman, emosional yang kita punya di dalam diri kita ini menjadi jauh lebih cerdas, jadi jauh lebih tajam meresponnya. Demi hanya untuk apa? Demi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sahabat-sahabat semuanya, pijakan kelas yang kedua adalah penerapan ilmu yang didapat dari online learning ini difokuskan untuk membenahi diri sendiri terlebih dahulu. Enggak berambisi mengubah orang lain di luar diri kita. Oke. Sahabat-sahabat, kita tidak sedang menilai siapa-siapa, kecuali sedang memperbaiki kapasitas dan kapabilitas diri kita sendiri. Ada yang dibilang emotional intelligence ini adalah bagian dari skills, bagian dari kapabilitas, the power to do something, kekuatan untuk kita melakukan sesuatu. Tapi bisa dibilang, Kang Hari, kecerdasan emosional itu butuh pembelajaran yang panjang, butuh kesabaran yang luar biasa, sehingga menguasai emosi itu bukan cuma semata-mata skills, bukan semata-mata juga science, tapi art, dan itu adalah bagian dari kapasitas diri. Boleh, dua-duanya. Kapasitas, daya tampung kita. Ya, daya tampung kita, kapabilitas, skills, kekuatan yang kita punya. Teman-teman semuanya, daya tampung, tumbler yang Anda lihat itu dari atas sampai bawah. Tapi isinya, apakah isinya setengah, isinya seperempat, isinya air kopi, atau air teh, atau apapun, itu bisa dibilang sebagai kapabilitas.
Kapabilitas gampang untuk ngegedeinnya. Di training jadi tahu, dipraktekkan sedikit, diulang-ulang, jadi skills tertentu, naikin kapabilitasnya. Tetapi kapasitas apakah bisa dinaikkan? Ternyata bisa. Tapi kapasitas membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketenangan, membutuhkan konsistensi untuk bisa sampai berubah jadi makin lama makin lebih baik. So, emotional intelligence, kecerdasan emosi ini, apakah skills kah, keahlian, ataukah kapasitas? Keduanya, sahabat-sahabat semuanya. Maka, belajar emotional intelligence ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan praktek yang panjang. Ya, enjoy the moment. Jangan setelah ini berharap saya belajar emotional intelligence, sekarang terus besok jadi jauh lebih sabar. Enggak. Sabar itu latihan. Latihannya dengan apa? Dengan kesabaran juga. Ikhlas itu adalah latihan. Latihannya dengan apa? Latihannya dengan kesabaran, terus beribadah. Oke, baik. Kang Prima, halo. Kalau ada yang raise hand, boleh langsung ya, Kang Prima. Siap. Oke. Siap, Adakah yang raise hand, mau di-unmute dulu sama Kang Prima, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ikut sharing, yuk silakan sambil berlangsung ya, nanti saya unmute. Baik, terima kasih. Oke, sahabat-sahabat semuanya, itu adalah pijakan kelas kita yang kedua. Teman-teman semuanya, kita nggak lagi ngomongin orang lain, kita hanya ingin membenahi kapasitas dan kapabilitas diri kita. Ya. Dan sahabat-sahabat semuanya, kita perlu banget mensyukuri betapa krisis ini sebetulnya, ya dari definisinya, bisa jadi nggak enak, tapi sebetulnya di balik krisis ini ternyata banyak pembelajaran yang teramat sangat luar biasa banget. Pembelajaran yang sangat hebat banget yang bisa kita ambil. Ini kata McKinsey, teman-teman semuanya. Sebuah institusi besar di alam semesta ini yang gede banget, ya udah luar biasa. Yang mendefinisikan tentang krisis. Krisis itu apa sih? Serangkaian kejadian yang tidak diharapkan. Ya, pertama banget, ini kejadian, teman-teman semuanya, tidak diharapkan. Oke, terjadinya dalam waktu yang sangat cepat. Dan menghasilkan ketidakpastian di level yang sangat tinggi. Coba perhatikan baik-baik. Menyebabkan disorientasi. Harusnya kita ke titik A bisa dengan segera, tapi karena ada si krisis ini, kita harus ke sini dulu, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Dan bisa jadi ketika kita kehilangan kendali diri, gangguan emosi yang semakin lama semakin menaik, kita nggak beranjak ke titik A ini, tapi kita makin nyebur ke bawah. Nah, sahabat-sahabat semuanya, saya ulangi ya, krisis ini kata McKinsey, kejadian yang nggak diharapkan terjadi dalam waktu yang cepat, menghasilkan ketidakpastian di level tinggi, menyebabkan disorientasi, perasaan hilang kendali diri, dan gangguan emosi yang kalau kita nggak sadar bagaimana cara menanganinya, maka gangguan emosi itu semakin lama semakin menguat. Nauzubillahi min dzalik banget. By the way, apakah krisis ini hanya terjadi ketika COVID aja? Enggak. Ada yang namanya krisis ekonomi. Ketika kita kehilangan bisnis kita, ketika kita kehilangan pekerjaan kita karena satu dan lain hal, dan itu adalah hal yang tidak diharapkan, padahal kita sudah ada planning yang ingin kita eksekusi, tapi karena kejadian tersebut, kita nggak bisa mengeksekusi hal tersebut. Disorientasi. Karena kita bangkrut di dalam bisnis, kita dikeluarkan dari pekerjaan, teman-teman semuanya, kita jadi menyalahkan orang lain. Karena murid-murid selalu menanyakan, kapan saya masuk sekolah, karena orang tua murid selalu bilang, kenapa jadi harus saya yang belajar, padahal kan saya yang bayar Anda. Wahai sekolah, itu kejadian yang tidak diharapkan terjadi dalam waktu yang cepat, menyebabkan ketidakpastian di level yang tinggi, dan menyebabkan disorientasi. Dan kalau kita nggak bisa nanganin itu semuanya, maka emosi yang semakin lama, gangguan itu akan semakin menguat. Okay. This is what the crisis said by the expert. Ya. Nah, teman-teman semuanya, yang tadi lagi. Gimana dong supaya saya nggak membuat si gangguan emosional yang saya punya ngadepin krisis ini, kemudian semakin lama semakin menguat. Karena ini menguat dalam arti kata yang negatif. Teman-teman, kita lihat. Kenapa tadi saya bertanya tentang positive self-image? Karena di awal banget, saya ingin mengajak Anda
untuk menyadari, ya, untuk menyadari apa yang kita punya. Apa itu? Emosi yang kita punya. Bukan cuma menyadari, tapi kita juga memahami emosi diri sendiri dan juga emosi orang lain. Kemudian kita bisa mengekspresikan dengan baik apa yang dirasakan. Karena kalau kita nggak bisa mengekspresikan dengan baik apa yang kita rasakan, teman-teman semuanya, meskipun teman-teman kita ada di sekeliling kita, kita akan ngerasa sendirian. Nggak ada orang yang ngertiin aku. Yang ngertiin aku pun cuma aku. Bahkan aku pun nggak ngerti tentang diriku, apa yang terjadi sama diriku. Kenapa sekarang aku punya keinginan, tapi kayaknya nggak punya tenaga untuk itu. Teman-teman semuanya, emotional intelligence juga artinya kita bisa mampu memotivasi diri sendiri. Dan memahami sinyal yang dikirimkan emosi berkenaan dengan hubungan intrapersonal dan interpersonal relationship. Teman-teman semuanya, kalau kita masih ingat dengan apa yang dulu dibawakan sama saya di awal, lantas kita kemudian bertanya, terus kalau itu adalah definisi kecerdasan emosional, Kang Hari sempat cerita dulu tentang motivasi akan ada musim semi pasca pandemi. Kenapa itu nggak kunjung hadir? Sahabat-sahabat semuanya, kenapa kok perasaan-perasaan yang tadi di awal itu yang kita bilang benar, betul, setuju, dan lain sebagainya, benar-benar terjadi? Why it's all happen? Teman-teman semuanya masih ingat siklus ini? Teman-teman semuanya? Oke. Okay. Ini emotional response to change. Kubler-Ross change, tetapi sudah dipadu-padankan dengan orang-orang yang ada di change management expert. Sahabat-sahabat semuanya, pertama banget ketika ada perubahan, ketika kita kehilangan sesuatu diakibatkan perubahan tersebut, kita kehilangan kenyamanan apapun itu. Bahkan kerja yang naik 2 level sekaligus, itu pun bisa jadi musibah untuk orang yang bilang, kenapa gue dinaikin kayak begini? Atasan gue maunya apa? Jangan-jangan dia pengen mencelakai gue dengan menaikkan gue langsung ke 2 level yang di atas gue. Gue kan nggak tahu bagaimana seluk-beluk pekerjaan itu. Aku kan nggak punya teman-teman di situ. Sahabat-sahabat semuanya, pertama, shock dulu. Ya. Dan ketika shock, sahabat-sahabat semuanya, biasanya responsnya adalah diem. Lantas, denial. Disbelief, nggak percaya apa yang terjadi di depan. Nggak mungkin training ini di-stop sampai bulan Juni. Katanya bulan Juni di-stop. Bulan Juli masih di-stop. Bulan Agustus belum running well. Come on. Nggak mungkin ini terjadi. Tapi biasanya juga nanti akan gampang kok. Bisa beres lagi. Tapi ternyata nggak beres-beres. Sahabat-sahabat, dan kalau kita ada di level yang denial, disbelief, dan kita nggak bisa menangani tersebut, kita masuk ke level yang selanjutnya. Turun ke level yang selanjutnya. Apa itu? Frustasi. Gue tahu ini keadaan udah nggak sama. Tapi please deh jangan gini-gini banget. Marah sama keadaan. Frustasi. Sahabat-sahabat, dan kalau kita ketika frustasi, kita nggak bisa dealing with it, emotional intelligence kita habis dengan emosional yang sangat emosional banget, nggak ada intelijennya, sehingga kita nggak ngerasa cerdas lagi secara emosional, maka akan turun ke yang bawah. What is that? Depresi. Depresi itu low mood, lacking of energy. Padahal keinginan ada, tapi mood nggak ada. Oh, Tuhan, capek banget dirasain. Bangun tidur aja capek. Kalau kata dokter Mia, itu udah lelah hayati. Ya. Hidupnya sudah teramat sangat lelah. Depresi. Sahabat-sahabat semuanya, supaya nggak terus-terusan ngeliatin saya, udah hampir 30 menit berbicara. Kira-kira saat ini, Anda ada di level yang mana? Ya, mudah-mudahan sudah mulai bangkit. Tapi kalau ada di level tertentu, sahabat-sahabat semuanya menyadari bahwa saya ada di level depresi, menyadari bahwa saya kayaknya lagi ada di level frustasi, itu adalah bagian dasar dari kecerdasan emosi. Kang Hari ada di mana? Bisa jadi saya lagi ada di kawah depresi. Kenapa? Low mood,
lacking of energy. Tapi kenapa sekarang buat kelas yang kayak begini? Karena this is the art of me to heal. Ini adalah cara saya, seni saya untuk bangkit. Mudah-mudahan nggak depresi lagi kalau udah ada kayak begitu ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya, Amin, kira-kira amin. Om Prima langsung tegang. Kang Hari depresi. Oh my God, oh my God. Aduh. Oke, baik. Kang, di kolom chat ini ada yang Ya. sharing juga, Kang. Mbak Rosantina. Ya. Benar sekali, keadaan ini membuat saya stres dan ingin memaki-maki dan teriak-teriak. Rasanya penat, jenuh, bosan, dan benci adanya keadaan ini. Karena Masya terasa ada yang bertentangan. Ya, baik. Seperti Dan itu, Kang. ekspresi seperti itu bebas dikeluarkan di kelas ini. Silahkan. Sahabat-sahabat semuanya, ekspresi kesel, ekspresi benci, ekspresi apapun. Kalau kita nggak bisa demonstrate that kind of energy, that kind of state, ya. Kalau kita nggak bisa mendemonstrasikan emosi itu karena kita ada di depan keluarga, at least by chat, please. Silahkan dituliskan. Yes. Masya Allah. Subhanallah. Baik. Bolak-balik Kang barangkali Hari. ada yang mau sharing. Yuk, boleh. Bolak-balik Kang Hari, frustasi, depresi, eksperimen. Frustasi, depresi, eksperimen. Oke, Galaxy Tab 2019 mau raise her hand. Please, silahkan. Kalau belum terlihat Kang Hari ada gejala depresi. Bu Jundra. Terima kasih Bu Jundra. Belum terlihat. Iya, sedih. Terima kasih. Bu Emma Sukmawati dari Goa. Saya gemes Kang sama yang jalan-jalan nggak penting. Sama, saya juga ya. Kesel. Nah, ini dia. Kesel. Itu apa coba? Bisa jadi kita lagi frustasi. Yes. Bosen, campur aduk Kang. Apa tuh yang diaduk-aduk? Silakan Om Prima yang mau di-unmute. Tadi ada Galaxy Tab. Oke. Oh my God. 407 partisipan malam hari ini. Luar biasa. Iklannya keluar tadi sore ya. Baik. Oke. Kalau ada yang mau berbicara silahkan ya. Langsung di-unmute, langsung berbicara. So, feel free untuk itu. Om Prima bisa didengar Om Prima? Ada 2 partisipan raise your hand. Yes, Kang. Ini lagi coba saya unmute. Mbak Rani. Silahkan Bu Rani. Saya sudah unmute ya. Rani Hashim. Masya Allah. Allahu Akbar. Aku pengen nangis kakakku. Oh, Bunda Rani ini ya. Hari, sorry. Tutup layar. Soalnya lagi nyaman. Kang, benar banget ya. Kondisi kita itu sekarang sebenarnya udah semrawut. Mungkin ini juga kondisi yang saat ini terjadi. Masyarakat itu sudah mulai lelah. Jadi di mana-mana sekarang sudah lagi tidak menggunakan masker. Entahlah itu bentuk kepasrahan, entahlah itu bentuk kemuakan, bentuk protes. Mereka sudah tidak peduli lagi mau diberikan sanksi berapa ratus ribu, bahkan mungkin mereka tidak mampu bayar pun mereka udah nggak peduli gitu. Nah, sementara berseliweran lagi berita-berita tentang ini adalah sebenarnya hal kebohongan yang dilempar ke publik. Bahwasanya ini nggak benar. Saya sebagai orang kesehatan ini kan bingung menghadapi dikala pertanyaan itu muncul. Ini dalam waktu dekat karena ini mau ada training yang blended ini Kang. Manajemen puskesmas blended antara online dan offline. Nah, secara teman-teman kemarin, tadi pagi itu ada dokter yang telepon satu, Karani gimana nih Karani, kita laksanain nggak? Sementara kita yang orang kesehatan juga pada bingung, riuh, nggak tahu apa yang mau dilakuin. Nah inilah Kang Hari, benar banget yang Kang Hari sampaikan. Mungkin nanti ini kalau tidak segera kita memberikan satu pemahaman ke diri kita sendirilah ya, supaya nanti kita bisa memberikan energi itu juga keluar diri kita. Kalau kita tidak memulai, minimal di kelas ini ya Kang Hari, thank you banget, dirimu emang the best. Aku selalu mengikuti kelasmu walaupun tidak secara terkadang mendengar rekaman, tapi selalu ngikutin. Nah, izin materi ini disampaikan lagi kepada teman-teman, sehingga memang energi positif yang Kang Hari
sampaikan ini bisa juga tersebar ke yang lain. Nah, itulah Makasih, kondisi Kak Rani. ya, mungkin teman-teman di sini ada 400-an orang juga akan mengatakan setuju dengan apa yang Kak Rani sampaikan. Thank you, Makasih, Kak Kak. Rani. Thank you, Kak Rani. Masya Allah. Teman-teman semuanya salut buat para nakes yang sekarang masih berjuang di garda depan. Kita doakan, mudah-mudahan mereka dikuatkan hatinya. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan ini juga barangkali adalah sebuah pertanyaan dari Nurse Anwar, sahabat saya di Balikpapan. Kang Hari, terus apa dong yang bisa kita lakukan? Lama saya nggak bisa jawab, apa yang bisa saya lakukan? Saya nggak mungkin bisa buat motivasi, video motivasi untuk mereka yang ada di garda depan, terus saya bilang, semangat ya, gila lu nggak tahu apa gue nggak semangat kayak gimana? Gue udah mau mati kayak gini, gue masih ngurusin orang lain. Nggak juga saya Udah bisa 80 buat video orang kayak dokter gitu. yang meninggal loh, Kang. Barusan itu di... Iya, Kak. Oke, nah, sahabat-sahabat Kak Rani, thank you for sharing. Teman-teman semuanya, Bu Jeniwati Simamora cerita Pak Sul udah berhari-hari di ruang COVID. Rabbana, mudah-mudahan dikuatkan ya, disehatkan, terus dioptimasi kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya, hatinya dibahagiakan. Oke, teman-teman semuanya, Kang Prima, saya lanjutkan lagi ceritanya ya. Kita lanjutkan lagi Kang. sharingnya. Siap. Oke, sahabat-sahabat semuanya. Kenapa saya kemudian membuka suara? Kenapa saya kemudian membebaskan Anda untuk chatting apapun? Karena kita butuh media, teman-teman semuanya. Next, nanti saya ceritakan. Kita butuh media untuk mengekspresikan itu. Kalau kita nggak ekspresikan itu, kita ke bawah terus-terusan ke bawah. Oke, nah pertanyaannya, Kang Hari, apakah setiap siklus itu harus ke bawah dulu? Ini riset, biasanya ke bawah dulu. Namun kemudian, teman-teman semuanya, kenapa kita menemukan setelah riset itu, setelah depresi itu bisa naik ke atas, sebetulnya di titik terendah ini, ada decision pertama dulu. Ya, sebelum decision yang warna biru di depan, di atasnya, ini ada decision level 1. So, teman-teman semuanya, gimana dong supaya saya, Kang Hari, nggak depresi terus-terusan? Decide something. At least hari ini aku harus lebih cerdas di dalam mengelola emosiku. Itu pun sudah keputusan. Atau barangkali nggak harus lebih cerdas kalau itu memang agak berat. Hari ini aku izinkan diriku untuk bisa mengekspresikan apa yang aku rasakan. Meskipun itu ketika aku sendirian. Buat keputusan-keputusan seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, decision untuk kemudian kita mengubah tersebut dari hal-hal yang biasanya orientasinya ke belakang, past, menjadi orientasinya ke depan, to the future, itulah yang kemudian akan membuat diri kita kemudian bangkit, berani kembali bereksperimen. What I do tonight is experiment. Ya. Ini new situation, bukan minggu kemarin ke minggu sekarang, bukan. Tapi dari kemarin ke hari ini, dari jam yang sebelumnya ke jam yang sekarang. Kita harus engage sama situasi yang berubah tiap detik. Teman-teman semuanya, ini sarana kita untuk bereksperimen. Dan kalau kita mau mampu bisa bereksperimen, teman-teman semuanya, maka mau nggak mau, kita harus mau mendevelop capability kita. Ya. Kita harus mau mendevelop capability kita. Ini nggak kelihatan, tapi developing capability. Nah, sahabat-sahabat semuanya, kalau kita sudah bereksperimen dari 10, 9 gagal, bisa jadi itu turun lagi ke depresi. Kalau kita tidak memutuskan, Tuhan, aku terima yang 1 dan aku ikhlaskan yang 9 gagal. Dan untuk bisa membangun keputusan-keputusan seperti itu, maka kita perlu sharing apa yang sudah kita alami ketika krisis ini menimpa kita. Kenapa sekarang saya bercerita? Karena sudah ada decision yang ingin kemudian membuat teman-teman semuanya semakin kemudian kita meninggalkan emosional yang nggak baik, meninggalkan perasaan-perasaan yang selama ini kita kurang berdaya di dalamnya menjadi perasaan-perasaan yang terberdayakan. Oke. So guys, ketika saya ada di sini, ketika kita ada di sini, salah satu yang bisa membuat ini jadi jauh lebih dekat, share. Not only your knowledge, tapi sama-sama share your experience. Bisa jadi experience Anda berharga buat orang lain. Kang Hari, tapi aku nggak mau turun dulu. Gimana dong caranya? Sahabat-sahabat semuanya, ketika kita lagi denial,
kita lagi denial, teman-teman semuanya, dan buat create alignment. Bangun alignment, bangun penyesuaian baru. Kenapa saya sempat ada di titik frustasi, ada di titik depresi? Karena penyesuaian yang saya lakukan ke kantor saya, ke tim saya, ke keluarga saya, terakhir kali dengan semangat penyesuaian itu dilakukan di bulan Maret ketika awal COVID. Dan tidak direvisi sampai beberapa bulan kemudian. Pantas jadi depresi, pantas jadi frustasi. Nah, teman-teman, sekarang yuk kita bangun penyesuaian baru kepada tim kita di kantor, kepada tim kita di bisnis kita, kepada pasangan kita, and do not forget bangun penyesuaian dengan diri kita sendiri. Apa penyesuaian yang saya bangun kepada diri sendiri? Hey, being vulnerable is awesome. Menjadi seseorang yang kelihatan bisa rapuh suatu saat, kelihatan aslinya genuine, itu tuh nggak jadi masalah sama sekali. Membangun penyesuaian, jangan pengen kelihatan, oh ini siap, oh aku ready, oh aku semangat, oh musim semi akan datang. Teman-teman, bangun penyesuaian. Ya, dan saya sangat bahagia banget, saya terbantu banget dengan coach ICF, saya sangat terbantu banget dengan belajar saya dengan Kak Oci di Loop, itu membantu banget penyesuaian yang baru tentang diri saya. Oke. Nah teman-teman, Kang Hari, tapi aku udah bukan di denial lagi, Kang Hari, aku udah di frustasi. Dan teman-teman semuanya, kalau kita lagi ada di frustasi, that's yang bisa kita lakukan, then what we can do is maximize communication. Guru capek dengan PJJ, saya orang tua frustasi sama PJJ. Tapi kalau kita nggak berkomunikasi, guru dan orang tua dan murid, anak-anak kita, teman-teman, kita akan makin stres dan kita akan makin depresi. Ketika saya lagi frustasi, saya WA guru anak saya, Bu, terima kasih ya. Tadi pembelajarannya seru banget. Saya nemenin Hafiz yang kelas 1. Luar biasa, makasih ya Bu, udah kreatif. Mudah-mudahan Ibu makin sehat. Penting gitu ngedoain kayak gitu? Buat saya penting. Kenapa? Karena ngedoain adalah bagian dari memaksimalkan komunikasi. Kenapa sekarang kok perceraian meningkat? Kenapa kok sekarang kekerasan rumah tangga meningkat? Karena komunikasi kita itu udah balik ke masa kanak-kanak. Kelihatan banget ini bahwa kita ini konflik resolution-nya cuma sampai berada di level teenagers yang kalau marah itu diam, atau lebih kecil dibanding teenagers yang kalau marah itu banting sesuatu. Atau lebih kecil lagi dibanding anak kecil, anak mungkin di atas balita sampai 7 tahun, yang ketika dia marah ngejenggot adiknya, menjambak adiknya. Nauzubillah. Guys, ketika kita frustasi, maximize communication. Kang Hari, tapi aku udah nggak frustasi lagi, aku kayaknya di depresi. Teman-teman semuanya, kalau kita ada di zona depresi, teman-teman semuanya, sparks motivation. Nyalakan motivasi. Untuk siapa? Untuk diri kita. Dari mana dapatnya? Dari baca, dari dengerin. Buka indera kita semuanya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, lantas Kang Hari, apa dong yang terjadi saat ini sesungguhnya? Teman-teman semuanya, yang terjadi saat ini sesungguhnya adalah krisis ini adalah cermin yang terjujur. Kapasitas kita, kenapa kita ada, maaf ya, bukan kita, saya. Tapi kalau Anda setuju boleh. Kapasitas saya yang saya pakai, teman-teman semuanya, untuk menghadapi krisis ini adalah kapasitas sebelum krisis. Atau kapasitas yang saya pakai adalah kapasitas yang saya bangun bulan Maret dan April. Ini kapasitas Maret-April segini. Padahal ujian dinamika Mei, Juni, Juli teramat sangat besar yang tidak mungkin lagi diwadahi oleh kapasitas yang sama yang saya punya seperti yang saya bangun di bulan Maret dan April. Maka berbicara kepada diri sendiri, teman-teman semuanya, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, makasih ya. Dengan suasana yang kayak begini, apa sih yang kemudian Engkau ingin sampaikan? Bisa jadi yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya, dan bisa jadi ini juga yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Hei, kapasitasmu diperbesar. Ini saatnya. Kalau kita lagi frustasi, kalau kita lagi depresi, itu tanda kasih sayang Allah yang ngasih tahu bahwa kapasitas kita kurang gede. Kalau kapasitasmu sudah besar, mungkin kapasitas kekitaan kita kurang besar.
Kalau kapasitas kekitaan kita sudah besar, mungkin kapasitas kebangsaan kita masih amburadul. Sehingga kita nggak kompak luar biasa. Tapi sudahlah, kita lagi nggak ngomongin siapa-siapa seperti didudukan tadi, kita lagi ngomongin diri kita. Sahabat-sahabat, krisis ini adalah cermin yang terjujur. Sekarang kita mulai masuk kita sudah mulai akan meninggalkan bulan Agustus dan kita akan masuk ke September. Kapan lagi kita belajar kalau nggak sekarang? Dan sejenak, mari kita berhenti dulu dan kita ucapkan terima kasih kepada Allah. Allah, terima kasih. Tuhan, terima kasih Engkau sudah bukakan pintu hatiku untuk ikutan kelas ini. Untuk membaca bacaan yang tadi aku baca tadi sore. Untuk berjumpa dengan guruku tadi siang. Terima kasih atas pesan cinta yang telah Engkau berikan padaku malam hari ini. Teman-teman semuanya, krisis adalah cermin yang terjujur yang kita punya. Yang kedua, sahabat-sahabat semuanya, kenapa kita stres, kenapa kita depresi? Mungkin selama ini yang kita lakukan semata-mata sudah jadi ritual lagi. Kita bereksperimen di bulan Maret, tapi kita tidak mencoba new eksperimen di bulan April. Kita nggak mencoba new eksperimen di bulan Mei, dan selanjutnya. Sehingga apa yang kita lakukan, itu kita lakukan dulu baru, tapi kemudian sekarang berulang-ulang, dan sekarang udah usang. Yang dulu kita eksperimentalkan, itu jadi ritual, dan nggak nambah spirit ke dalam diri kita. Dulu banget sering kita bilang, apakah Anda menjadi seorang sales yang memang puluhan tahun berpengalaman, sehingga salesmanship Anda udah jago luar biasa, atau apakah Anda termasuk sales yang punya pengalaman 1 tahun diulang 25 kali. Jadi 25 tahun seakan-akan pengalaman salesnya. Padahal enggak. Nah teman-teman semuanya, apakah kita ini menjadi seorang guru, benar-benar guru yang sudah bereksperience puluhan tahun sehingga gape jago menghadapi situasi kondisi apapun, ataukah kita ini guru yang barangkali berpengalaman 3 tahun pertama tapi diulang 10 kali? Apakah kita ini menjadi orang tua yang seusia anak kita ini menjadi jauh lebih jago mengelola emosi kita dan mengelola anak kita, ataukah kita menjadi orang tua yang cuma setahun aja ngejagain anak kita, dan setelah itu kita mengulang-ulang emosi yang sama sampai sekian belas tahun anak kita sekarang usianya. Nah teman-teman, karena krisis ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat, maka timeline yang puluhan tahun itu oleh krisis dibuat sedemikian rupa hanya jadi beberapa bulan. Bisa jadi pengalaman yang kita buat bulan Maret diulang-ulang sampai bulan Agustus. Itu nggak impactful lagi sekarang. So, malam hari ini, mari kita berniat kepada Allah, kita minta ditemani oleh Tuhan kita. Semoga Tuhan kita, semoga Allah menggeser kejadian atau kegiatan yang sudah ritual buat kita, jadi menjadi kegiatan yang full of spirit untuk kita lakukan. Jangankan kegiatan, ibadah aja yang ritual, itu kosong jiwanya. Sholat cepet. Assalamualaikum ditanya sama istri, kok cepet banget ya sholatnya? Ya udah hafal gerakan sama bacaan ya. Sholat yang cuma kayak begitu doang, nggak tanha anil fahsya'i wal munkar, nggak menahan dari kemungkaran, keburukan. Lantas gimana dong ibadah yang bisa menahan dari keburukan? Ibadah yang full of spirit, yang di dalamnya ada ruh, yang di dalamnya ada jiwa, yang di dalamnya khusyuk. The question is, apakah kita cukup khusyuk beberapa bulan belakangan ini, ataukah pikiran kita tercabik-cabik sehingga kita nggak bisa ada di dalam satu momen, menikmati dalam kesungguhan, dan kita nggak sadar ada di situ. Sahabat-sahabat semuanya, jadi gimana nih Kang Hari solusinya untuk bisa ngegeser ala Kang Hari aja dulu, ngegeser dari ritual ke spiritual. Teman-teman, yang pertama, perbanyak pengetahuan. Karena pengetahuan yang kita punya akan mempersedikit asumsi yang kita punya. Saya belajar dari Kang Surya, mudah-mudahan jadi pahala jariah untuk beliau. Ini gurunya Mas Andre juga. Teman-teman semuanya, kenapa kita bisa ngerespon dengan baik? Kita bisa ngerespon dengan baik kalau kita punya pemaknaan yang baik. Kita bisa ngerespon dengan baik jika dan hanya jika kita punya pemaknaan yang baik akan sesuatu kejadian. Kenapa kita bisa memaknai dengan baik?
Pemaknaan yang baik akan datang kalau kita memahami dengan baik. Pemahaman. Lantas bagaimana caranya supaya pemahaman itu datang menjadi pemahaman yang baik? Maka mau nggak mau kita harus melakukan yang namanya belajar. Harus melakukan memperbanyak pengetahuan, collecting knowledge, ya, mengumpulkan pengetahuan. Mengumpulkan data. Jadi knowledge kita bertambah. Teman-teman semuanya, yang bahaya adalah kenapa datanya nggak ada? Karena kita bukan lagi ngumpulin data, tapi kita lagi ngumpulin asumsi. Yang based on katanya. Kalau kita lagi ngomongin asumsi, pemahaman kita yang didasari asumsi bukan pemahaman yang ajak, bukan pemahaman yang kuat. Pemahaman yang nggak kuat mana mungkin bisa membuat pemaknaan yang baik. Dan pemaknaan yang salah, gimana nantinya efeknya terhadap responsnya? Pasti salah. Sahabat-sahabat semuanya, dan mengumpulkan data dan knowledge ini dari mana? Dari kegiatan belajar. Belajar yang banyak, iqra yang banyak. Dan iqra-nya bukan semata-mata iqra, tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena kalau kita iqra tapi kita nggak pakai dengan nama Allah yang menciptakan kita, kecewa, insya Allah. Nah, teman-teman semuanya, contoh supaya jadi real ini obrolan kita sekarang. Teman-teman semuanya, ini aku ngelakuin segala sesuatu, tapi kata istriku salah lagi. Kayaknya nggak ada yang benar deh. Ini kayaknya dia ini terpengaruh oleh pola asuhnya di masa kecil. Teman-teman semuanya, dan kalau udah sampai titik itu, nauzubillah, itu titik asumsi, bukan titik knowledge. Ya. Dan kalau sudah titik asumsi, teman-teman semuanya, itu berbahaya. Oh, ini kayaknya istriku lagi kayak begini, ini kayaknya iniku lagi begini. Anda yang istri berasumsi, ini kayaknya suamiku lagi bosen deh sama aku, ini kayaknya suamiku lagi deket sama alumni hatinya. Asumsi. Tanpa mengumpulkan data, tanpa mengumpulkan knowledge, kenapa dia berlaku sampai demikian? Dan kita nggak belajar dari hal tersebut. Tetapi setelah mengumpulkan data, oh ternyata yang aku lakukan memang salah, yang aku lakukan belum sesuai dengan standarnya. Apa yang kemudian jadi standarnya? Sahabat-sahabat semuanya, ketika kita sudah menemukan kecocokan, maka kita akan menemukan pemahaman-pemahamannya baru. Tapi kalau kita berbicara bukan hal yang bisa membuat kita cocok, ya wassalam, nggak akan ada pemahaman. Guru saya, Mas Prastya M. Brata, memperlihatkan tangannya yang penuh cakaran. Kucingnya yang nyakar, bukan istrinya. Ya. Kenapa kucingnya bisa sampai nyakar-nyakar? Karena Mas Pras, guru saya itu lagi pengen membuat kucingnya melakukan hal sedemikian rupa, entah masuk kandang, entah makan makanan, entah apaan, pokoknya ada pemaksaan di situ. Kucingnya nyakar-nyakar. Teman-teman, kita pengen banget mempengaruhi orang lain tanpa kita mau dulu memahami orang tersebut kayak gimana. Makanya orang tersebut kayaknya nyakar-nyakar sama kita. Padahal kalau kita bisa belajar dulu, melihat dulu, mengumpulkan data dulu, muncul pemahaman, pemaknaan itu muncul, responsnya akan makin bagus. Jadi gimana dong menggeser si ritual jadi spiritual? Gimana supaya si cermin itu tidak lantas kita lempar karena kita lihat cermin itu menampakkan yang jelek dan kita kesal padahal yang sedang ditampakkannya ada di diri kita. Teman-teman, perhebat pembelajaran. Nggak ada cara lain. Masa iya kita kurang yakin dengan sabda Tuhan kita, dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, bahwa Dia akan meninggikan orang-orang yang belajar. Dia akan membedakan orang-orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu. Maka perhebatlah pembelajaran. Iqra. Setelah hari ini, jangan cuma belajar, tapi disebarkan. Minggu depan kita ketemu lagi, saya akan bawakan expert yang berbicara tentang emotional intelligence. Supaya kalau pemahaman saya ini sesat, nggak sesat-sesat amat. Ya. Yang selanjutnya, teman-teman semuanya, perkuat komunikasi. Komunikasi kepada siapa? Maksimalkan komunikasi. Maksimalkan komunikasi kepada siapa? Maksimalkan komunikasi kepada orang-orang sekitar Anda.
ceritakan. We need friends. Kita butuh teman. Kita butuh orang yang mendengarkan. Dan jangan salah, orang lain juga butuh orang yang mendengarkan. So, di krisis ini, kita kembali lagi kepada Al-Quran. Bahwa Allah menciptakan pendengaran terlebih dahulu dibanding penglihatan, dibanding indera-indera yang lainnya. Sahabat-sahabat semuanya, perkuat komunikasi. Karena kekuatan komunikasi bukan ada di dalam bicara. Kekuatan komunikasi ternyata adanya di dalam mendengarkan. Maka kalau kita kuat di dalam mendengarkan, apapun yang akan kita sampaikan pun kemudian akan menjadi kuat. And do not forget, guys, teman sejati adalah diri kita sendiri. Tadi Mas Andre bilang, salah satu eksperimen yang bisa dilakukan, peluk orang-orang yang Anda cintai. 20 detik, peluk lebih lama dari biasanya. Peluk aja tanpa alasan. Ya, kirimkan cinta yang banyak untuk mereka. Bagus memeluk orang lain itu, tapi kalau kita nggak pernah meluk diri kita sendiri, sahabat-sahabat semuanya, kita akan berada di dalam kejenuhan yang lebih luar biasa. Jadi nanti at the end of our session, mari kita peluk manusia-manusia yang sedang jenuh ini. Mari kita peluk manusia-manusia yang sedang bosan ini. Mari kita peluk orang-orang yang lagi bingung sebetulnya mau kemana. Perkuat komunikasi dengan diri sendiri. Teman-teman semuanya, berdayakan pertanyaan-pertanyaan. Kualitas bertanya kita menentukan kualitas hidup kita. Jangan sampai kita nanyain kenapa kok si ini goblok banget nggak bisa ngurus yang kayak begini. Kenapa kok kemarin yang aku lakukan itu nggak diterima sama atasanku. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak memberdayakan. Sahabat-sahabat semuanya, berdayakan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Bagaimana saya bisa belajar dari pengalaman ini? Tanyain. Ketika kita fail, ketika kita jenuh, ketika kita gagal, ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah, dibanding kita misuh-misuh sama mereka, kita dimisuh-misuh sama orang lain, kita misuh-misuh sama pembuat kebijakan, tanyakan, gimana saya bisa belajar dari kejadian ini, dari pengalaman ini. Kualitas pertanyaan kita akan membuat kualitas kehidupan kita berbeda. Sudah berapa lama kita nggak bertanya hal ini karena kita terjebak di dalam rutinitas. Kita terjebak dalam ritual, tapi Anda boleh tanyakan, sebetulnya sekarang yang paling penting itu apa? Yang paling penting buat hidupku itu apa? Mumpung sekarang kita punya cermin yang bening, yang jernih, yang mau menunjukkan setitik jeleknya kita. Apa yang paling penting sekarang untuk kita? Jika saya berpikir dengan cara yang berbeda, apakah ada jawaban yang lebih baik? Teman-teman, tanyakan itu ke dalam diri kita. Saya bertanya pertanyaan-pertanyaan ini kurang lebih dari mulai bulan Juli akhir, Agustus awal ketika saya mengikut coaching sama Kak Oci. Ya. Teman-teman, jika saya berpikir dengan cara yang berbeda, apa ada jawaban yang lebih baik? Saya juga sekarang sering bertanya. Kalau sekarang lagi resah, lagi galau, saya sering bertanya kepada diri saya, Hari, apa sih artinya resah itu buat kamu? Kamu tuh ngedefinisiin resah tuh kayak gimana? Aduh, aku tuh resah kalau omset yang udah dicanangkan ternyata masih setengahnya, itu tuh resah. Aku tuh resah ketika ngelihat pengeluaran itu gede banget, pajak mobil habis, apalagi pajak yang gede banget, terus lagi begini, terus lagi begitu, terus lagi begini, terus lagi begitu. Lantas saya dipaksa lagi untuk belajar membuat pertanyaan. Dari skala 1 sampai 10, keresahanmu, Ari, ada di nilai berapa? Keresahanku bisa jadi ada di angka 8. Apa artinya 8 buat kamu? Apa yang kamu harapkan sebetulnya ketika kamu bisa keluar dari keresahan itu? Jika iya, ketenangan diri adalah yang kau harapkan, di angka berapa 1 sampai 10? Tenang yang ingin Hari inginkan itu ada di angka berapa? Nah, aku kalau ada di angka 5, kayaknya sekarang udah tenang tuh. Lantas apa yang perlu si Hari lakukan supaya bergeser dari angka 9 ke angka 5? Yang harus saya lakukan adalah A, B, C, D, E. Ya. Lantas saya bertanya, kapan saya mau mengeksekusinya? Sahabat-sahabat, pertanyaan-pertanyaan yang seperti inilah yang kemudian membuat kita jadi ketemu. Saya jadi berjumpa dengan 400 orang dari seluruh Indonesia. Karena kalau saya salah bertanya, bisa jadi sekarang saya lagi bobo, capek dengan hal yang tidak saya lakukan, dibanding capek dengan hal yang sebetulnya bisa saya lakukan. Teman-teman,
Salah satu bentuk depresi itu adalah kita lelah karena kita tidak melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Maka at the end of our session, saya mengajak, mari kita cari tahu sinyal-sinyal dari emosi. Karena our emotion is not our problem. Emosi kita bukan permasalahan kita. Permasalahan kita ada di mana? Permasalahan kita ada di cara kita berpikir menghadapi masalah tersebut. Menghadapi si emosi tersebut. Emosi itu adalah sebuah sinyal saja. Dia lagi menceritakan ada sesuatu yang sesuai dengan harapan, ada sesuatu yang jauh dari harapan. Kejadian, experience, berbeda dengan ekspektasi, sedih. Experience, berbeda dengan ekspektasi, tapi experience-nya jadi jauh lebih indah, kita jadi bahagia. Sesederhana itu. Dan kalau iya emosi itu kemudian datang sama kita, akui, terima emosi itu. Hei sedih, hei marah, hei kecewa, kenapa engkau datang kepadaku? Oh, aku datang kepadamu karena pengen ngasih tahu target yang udah lo buat, ambiar. Oh, oke. Lantas kemudian apa yang perlu saya lakukan? Yang perlu kamu lakukan adalah perbaiki target supaya lebih masuk akal, lihat dinamika pasar kayak gimana, jauh riset lebih detail, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Perasaan yang sudah Allah berikan kepada kita, emosi yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu adalah sinyal. Untuk apa? Untuk kita berbuat lebih dengan action yang tertakar, bukan action yang tertukar. Teman-teman, krisis di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Bisyai'im minal khauf. Kita diberikan cobaan sama Allah itu sedikit banget. Tapi yang sedikit ini sekarang dirasakannya bersama-sama, seakan-akan yang sedikit ini sekarang jadi besar. Padahal ini janji Tuhan, sedikit saja. Namun Tuhan akan memberikan kabar, berita gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Wabasyiris sabirin. Siapa orang-orang yang sabar? Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bukan semata-mata ucapan, di dalam tafsir juga ada penyerahan diri yang luar biasa. Kalau kita udah sering ngomong sama orang lain, kita udah berbicara dengan cara self-talk yang baik, lantas kapan kita berbicara dengan pencipta kita? Tapi Kang Hari kalau berbicara dengan pencipta kita kan itu bukan emotional quotient, bukan emotional intelligence, itu udah spiritual intelligence. Ya anything lah disebutnya apa. Tapi teman-teman semuanya, ternyata Tuhan sudah punya jawabannya. Yang kita lakukan, kita perlu action supaya kita yakin. Bukan cuma terima seperti rebahan, terus kemudian berubah. Teman-teman semuanya, siapa sih sebetulnya orang yang berserah diri itu siapa? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang yang mendapat berkah yang luar biasa, yang sempurna, dan rahmat dari Tuhannya mereka. Dan merekalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Hei, bukankah kita sekarang dalam keadaan bingung? Bukankah kita sekarang dalam keadaan serba tidak tahu? Bukankah kita tuh berjalan tapi penuh dengan ketidakajegan? Kenapa kita tidak balik lagi ke ayat ini? Orang-orang wa ulaika humul muhtadun, orang-orang yang ditunjukkan. Sehingga kalau kita nggak bisa ngelihat 1 kilometer ke depan, ya mungkin kita bisa ngelihat 100 meter ke depan. Kalau kita nggak bisa lihat 100 meter ke depan, barangkali kita bisa ngelihat 10 meter ke depan. Tapi kalau 10 meter ke depan masih gelap, kita minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan next step-nya untuk apa. Teman-teman semuanya, terima kasih atas kebersamaan malam hari ini. Sejam, lewat 6 menit, Masya Allah. Luar biasa, terima kasih. Luar biasa banget, mudah-mudahan kita bisa belajar dari High Class Response Series malam hari ini. Banyak kurangnya saya yakin, karena ini diambil dari pengalaman pribadi. Saya mohon maaf banget, tapi mudah-mudahan Allah tunjukkan sesuatu yang baik untuk kita, dan yang baik itu datangnya dari Allah. Yang salah, itu karena kreasi hari sendiri. Sahabat-sahabat semuanya, kita akan buka sesi tanya-jawab dulu. Ya, tapi sebelum itu, sahabat-sahabat semuanya, mari kita berterima kasih dulu kepada Allah, mari kita berterima kasih dulu kepada diri sendiri, mari kita mengucapkan apresiasi kepada jiwa yang sudah sangat merindukan untuk kita peluk. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah, il aliyyil azim. Wahai diri, malam ini aku bersyukur, karena engkau masih menemani diriku. Karena engkau masih menemani diriku sampai ada di titik ini.
karena Engkau masih menemani diriku sampai ada di sesi ini. Wahai diri, terima kasih atas kebesaran jiwamu menunggu aku. Terima kasih atas kesetiaan dirimu menantikan aku yang baik untuk kembali hadir dan muncul. Maafkan jika selama ini aku terlalu keras kepadamu. Maafkan jika selama ini aku terlalu bingung sehingga aku meninggalkanmu, wahai diri. Sekarang, izinkan aku untuk kembali mengenalimu. Izinkan aku untuk mengenali sisi-sisi baik diriku dan sisi-sisi baik dirimu. Untuk Tuhan, untuk Allah yang Maha mendengarkan. Hari ini tengah berkumpul di dalam ruangan Zoom ini. Manusia-manusia yang merindukan petunjuk-Mu, ya Rabb. Maka tunjukilah mereka dengan petunjuk-Mu yang benar. Rabbana, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Rabbi, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat malam yang luar biasa ini. Sahabat-sahabat, peluk diri Anda masing-masing. Ucapkan terima kasih ala Anda kepada diri Anda. Ucapkan apresiasi ala diri Anda kepada diri Anda sendiri. Syukuri apa yang sudah Anda terima sekecil apapun itu. Kita kenang syukur kita yang sudah diberikan Allah kepada kita. Teman-teman yang masih mau mendengarkan kita. Teman-teman yang percaya sama kita. Klien-klien yang menjadi nasabah kita. Klien-klien yang menjadi learning partner kita. Ternyata banyak yang kita syukur. Keluarga yang sehat. Pembelajaran atau hikmah dari keluarga yang meninggalkan bahkan bisa jadi kita yang kita syukur. Alhamdulillah. Peluk diri Anda. Ucapkan terima kasih sama diri Anda yang terbaik. Mudah-mudahan diri kita semakin kuat karena kita semakin cerdas mengenali apa yang ada di dalam diri kita. Ma bi anfusina. Apa-apa yang ada di dalam diri kita. Emosi. Dan kita setelah malam hari ini makin bijak, makin cerdas untuk mengelola emosi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih atas pembelajaran kita malam hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, Masya Allah. Dan setelah hari ini akan di-retouch sama Kang Prima, mungkin besok atau lusa. Slide-nya sudah boleh Anda bawakan untuk teman-teman yang komunitas Anda. Tentu saja dengan pembawaan Anda, nggak harus kayak Kang Hari Firmansyah, beda-beda. Pembawaan itu beda-beda, dan bisa di-retouch oleh Anda, bisa dikurangin, boleh ditambahin, sesuai dengan pengalaman Anda masing-masing. Thank you. Om Prima, silakan. Siap, makasih banget Kang Hari. Teman-teman, siapa yang merasa malam hari ini mendapatkan sesuatu, boleh angkat tangan dan katakan saya. Asik. Boleh disebutkan saya di grup ya, di chat. Benar ya, mudah-mudahan apa yang Allah Akbar, ada Abah Ifang, Allah ya Karim, Abah Ifang, Masya Allah, tabarakallah. Abah Ifang dari tadi Kang, ada dari awal ternyata. Oh, saya kan baru buka. Nuhun, Pak, sudah hadir. Ya, buat teman-teman yang merasa mendapatkan materi pada hari ini dan punya keinginan untuk berkesempatan memberikan materi ini ke lingkungannya masing-masing, izinkan saya share caranya ya. Bentar. Ini dia. Ya. HCR Positive Vibes ini sudah diadakan di batch pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan ini adalah batch yang kelimanya. Batch 1 ini judulnya Building Capacity Through Ramadan dan Physical Distancing. Ini di bulan Ramadan ya dulu. Kemudian yang kedua, memperbaharui peta perjalanan hidup. Yang ketiga, Shaping Future Leader Character During Pandemic. Kemudian yang keempat, itu adalah 2 huruf. Penghapus berkah, pengundang musibah. Dan ini yang seri yang kelima untuk pada HCR Positive Vibes ini. Bagaimana cara untuk bergabung dan bisa memberikan materi ini kembali? Silakan teman-teman join di sini.
simpelink.com/HCR-PV. Nah, ini HCR Positive Vibes. Silakan untuk join, dicatat dulu ya. Silakan untuk join. Ini ada grup khusus kita di grup HCR Positive Vibes. Di situ kita akan sharing nanti untuk materinya, kemudian nanti template flyer-nya seperti apa, kemudian silabus materinya seperti apa, nanti akan kita sharingkan. Gitu ya, Kang ya? Kita ya, udah ada dan ini gratis ya guys, nggak bayar. Oke. Ini gratis. Ini gratis. Siapapun boleh masuk, boleh ikut, dan boleh menyebarluaskan ya untuk kelas kita ini. Gitu Kang Hari. Kemudian informasi selanjutnya kita akan ada kelas High Class Response for Personal Mastery. Ini acara yang batch keempat juga. Ini sudah diadakan B1, 2, 3, kurang lebih ada sekitar 300 orang alumni untuk kelas online. Kalau di total gabung dengan kelas offline ada sekitar 1.000 orang lebih. Dan ini adalah batch keempat. Kita akan adakan di tanggal 6 September, pendaftarannya sampai tanggal 3, di hari Kamis depan, terakhir pendaftarannya. Silakan bagi yang mau ikut, kita akan belajar bersama selama 3 kali pertemuan. Akan ada 33 video pembelajaran, di mana video pembelajaran dalam e-course yang ada di mentors.id itu biasanya kita jual di harga 975 untuk videonya aja. Nah, ini sekarang kita gratiskan untuk orang-orang yang ikut di batch 4. Kemudian 3 kali pertemuan via Zoom seperti ini, tapi durasinya nanti lebih lama. Kemudian ada beberapa tools yang akan kita berikan kepada Anda ketika Anda nanti ikut untuk bisa praktek dan nanti bisa dibawakan di rumah masing-masing. Kemudian selanjutnya nanti teman-teman akan kita kumpulkan di grup eksklusif hanya untuk para alumni saja, hanya untuk para peserta saja. Acaranya kapan? Ini dimulai di tanggal 6 September untuk pertemuan pertama, pertemuan kedua 12 September, pertemuan ketiganya di tanggal 13 September. Kang, ini saya pengen ikutan, tapi kayaknya masih WFH atau masih udah mulai WFO aman. Insya Allah aman. Karena ini acaranya kita di weekend ya, Kang? Ya. Kita menggunakan waktu weekend di hari Sabtu dan Minggu saja. Ini ada beberapa testimoni dari beberapa perusahaan, kemudian ada juga dari ASN, ada juga dari dosen dan juga bidan, kemudian ada juga dari perusahaan, ada juga dari Tiga Rasa. Ini ada beberapa teman-teman dari Tiga Rasa yang sekarang hadir. Masya Allah, terima kasih sudah hadir kembali. Dan ini beberapa testimoni-testimoni lainnya. Itu. Berapa investasinya? Nah, daftarnya di sini nanti di s.id/hcrpm4. Investasinya 975. Ini untuk mendapatkan semua fasilitas yang tadi saya sampaikan. 975.000. Ini harga normalnya. Nanti di akhir harga normalnya 975. Tapi sekarang early bird-nya diskon spesial jadi 487.500 saja. Diskon 50%. Gimana cara dapat diskonnya? Teman-teman nanti bisa dapat dari para affiliate. Ini beberapa affiliate sekarang hadir, nanti boleh di-sharekan link affiliate dan juga kupon diskonnya masing-masing, teman-teman affiliate. Dan kalau ada yang belum menemukan affiliate-nya atau kesulitan untuk menemukan affiliate, boleh nanti kontak kita juga di admin High Performance. Seperti itu teman-teman untuk informasinya. Kang, kita ajak sharing dulu yuk. Ini ada beberapa orang yang sudah hadir, kayaknya ada yang ingin ikut bercerita kan teman-teman, apa yang dirasakan dari materi yang tadi kita berikan. Boleh yuk di-sharingkan. Yang mau sharing boleh angkat tangannya, nanti saya unmute. Itu ada 9 participant raise hand Om Prima, silakan dibahas. Saya baru buka nih. Siap. Ini Mbak Kartika Adiani, ini dari tadi nih saya lihat. Oke. Ada yang mau di-sharingkan Mbak Kartika? Silakan Mbak Kartika, kalau ada yang mau di-sharingkan. Halo Mbak. Oke, ini Mas Rama Mahadi, saya utamakan kursus bahasa Arab, Inggris setiap Senin dan Rabu dari pekan pertama terakhir di bulan September. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Kita adanya di weekend, Kang. Jadi kalau ada kursus bahasa Arab di weekday nggak akan mengganggu, insya Allah. Ya. Ayo, mangga kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau nambahin, ada yang mau apapun itu, mangga, silakan. Boleh. Ada Bunda Dela, Bunda Dela yang disampaikan. Tunggu sebentar, ada Mbak Hena Rustiana. Kayaknya tadi malam deh baru ketemu sama Mbak Hena ini. Sekarang sudah berjumpa lagi, Masya Allah. Terima kasih ya Mbak Hena sudah hadir. Ada yang ingin disampaikan kali sama Mbak Hena, boleh banget. Ya. Karena Mbak Hena ini punya materi luar biasa loh. Kak Hena. Kak Hari, malam di mana, Kang?
Ketemu di mana? Diprovokasi. Jadi ngobrol sama Mas Pras, Oh, ngobrol sama di kelas alumni-alumni Mas Pras ya. provokasi. Masya Allah. Gitu. Masih Mbak di Hena, mute kita silakan Mbak udah Hena. saya Tuh. unmute. Oke. Halo Mbak Hena. Oke. Yes. Ah, Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. teman-teman wabarakatuh. semuanya. Ya Allah. Saya tadi telat masuk karena tadi baru sampai rumah setelah acara ini berjalan. Saya daftar juga tadi di jalan gitu. Terus baru masuk separuhnya, tapi saya udah feel-nya tuh udah dapet banget gitu. Tadi Masya pas Allah. banget bahas depresi, kemudian ya bahas itulah kalau ketidakmampuan kita mengelola stres, bagaimana kejadiannya dan sebagainya. Kang Hari, Yes. terima kasih banyak, hatur nuhun. Saya Masya nggak tahu Allah. nih harus ngomong apa. Oke. Saya ini Oh. ingat sekali dengan Kang Hari ini kemarin tuh baru pas lihat tadi ya lihat IG-nya Kang Hari terhubung dengan pesantren Saudagar Tahfiz. Masya Allah. Dan saya kelompokin itu kan dengan Kang Adang. Saya, ya Allah, ini hari firman saya yang ini gitu. Padahal tadi malam udah ketemu ya. Masya Allah. Ya, Kang Hari, Barakallah, Kang Mas Hari Pras juga hadir loh Kang ini kan. Siapa? Mas Pras hadir juga loh ini. Mas Pras hadir. Waduh, alhamdulillah dong. Mas Pras hadir harus dipromosikan karena saya belajar banyak dari Mas Pras. Mengelola emosi itu yang juga baik itu guru dari saya. Mas Pras. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum Mas saya Pras. Saya mengagumi, coba unmute nih Mas Pras. mengagumi Kang Hari sudah lama gitu ya. Saya tahu sepak terjangnya, apalagi beliau ini seorang yang sangat humble, yang sangat luar biasa, dan ketika saya masuk Masya kelas ini Allah. subhanallah 400 peserta luar biasa, dan saya sangat bersyukur dan merasa terhormat gitu menjadi salah satu pesertanya Kang Hari. Hatur nuhun Kang. Sami Tehena. Enggak, Makasih. gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat-sahabat, warahmatullahi Bu Hena ini adalah seseorang yang suatu saat nanti akan berbicara tentang psychological first aid. First aid, pertolongan pertama pada psikologis manusia. Gimana membereskan unfinished business, gimana menstabilkan emosi, pengalaman coping stressnya luar biasa, bagaimana kita meregulasi konfliknya juga luar biasa hebat. Itu Bu Hena punya pengalaman yang unik tentang itu. Bu Hena 2 kali bolak-balik ke Palu, 2 kali bolak-balik ke Palu, ke Lombok. Dan itu disupport oleh Kang Hari dari pesantren Saudagar Tahfiz. Hatur nuhun. Kita baru ketahuan sekarang ya, Masya Allah. Iya, jadi saya ke Lombok itu di waktu yang berbeda dengan Mbak Hena, jadi nggak ketemu pada saat itu. Sama Kang Adang nggak ketemu, padahal Kang Adang dan Mbak Hena inilah yang kemudian banyak membuat menstabilisasi perasaan-perasaan, emosi-emosi warga-warga yang terpapar bencana. Gitu. Hatur nuhun, sudah bergabung dan membantu banyak pesantren Saudagar Tahfiz. Iya, hatur nuhun sadayana. Siap. Oke, silakan yang lain yang mau bercerita, mangga. Ini Bunda Dela tuh ada raise hand, sekarang udah jadi lower hand nih. Bunda Dela barangkali mau menyampaikan sesuatu, mangga. Boleh, saya coba unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Bunda Dela. Kang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Kang Hari, saya itu di tahun 2019 itu sudah masuk di salah satu mimpi saya ingin belajar dengan Kang Hari. Dan qadarullah adanya masa pandemi ini ternyata banyak hikmah. Meskipun saya belum bisa belajar secara offline gitu, ternyata bisa belajar secara online dan itu pun jor-joran gitu. Masya Allah, tabarakallah. Gini Kang Hari. Alhamdulillah. Berkah COVID ya. Iya, salah satunya berkah COVID gitu. Mengenai COVID-19 ini mungkin bagi saya dan keluarga secara pribadi ya Kang Hari, ada beberapa emosi yang banyak muncul saat-saat ini. Karena apa? Karena awal Maret itu suami diberhentikan bekerja dan itu jujur sangat kaget sekali gitu. Dan waktu itu saya masih domisili di Tasikmalaya bersama suami. Nah, masuk beberapa bulan ke depannya akhirnya sekolah diberhentikan
WFH semuanya, dan saya pun sama suami harus istilahnya kayak merangkak lagi loh Kang gitu, dari nol, benar-benar dari nol, sehingga suami memberikan keputusan untuk kita pindah ke Bandung gitu ya, dengan kondisi yang benar-benar saya harus resign dari pekerjaan saya, dan suami saya belum punya pekerjaan kembali gitu. Yang pada akhirnya gitu ya, adanya COVID-19 ini menyadarkan kepada kami bahwasanya manusia itu tidak boleh sombong, tidak boleh terlalu berbahagia dengan keadaan apapun gitu ya. Meskipun memang kami tidak belum seperti orang lain bisa menggapai kesuksesan yang cukup jauh gitu ya. Akan tetapi saya sangat banyak bersyukur dengan suami, karena di sisi lain gitu ya, berkah COVID-19 ini bisnis online saya bisa lancar gitu. Alhamdulillah banyak konsumen yang mungkin karena WFH gitu ya, nggak boleh kemana-mana, yang akhirnya pilih dengan belanja online gitu Kang, salah satunya itu. Yang kedua, kita ya benar, wasilahnya gitu ya, saya mengikuti kelas Kang Hari secara offline ini, step by step saya dan suami gitu ya belajar untuk benar-benar mengkondisikan emosi dengan apa ya Kang ya, istilahnya berusaha untuk menghilangkan emosi-emosi negatif gitu ya, meskipun kadang sulit gitu ya, apalagi sekarang kita belajar merintis usaha dari awal, dari nol gitu ya. Yang biasanya partner kerja itu saya benar-benar orang lain, bukan keluarga sendiri, bukan suami sendiri. Sekarang saya berpartner langsung dengan suami gitu ya. Ya otomatis gesekan-gesekan emosi itu muncul, baik itu emosi negatif ataupun positif. Yang kadang saya rasakan gitu Kang, saat kita masuk di titik ini gitu ya, apa ya Kang ya, ya Allah, gimana sih Kang gitu ya, saat kita benar-benar ada di posisi titik bawah gitu, benar-benar ada ngerasa di bawah, benar-benar kok mimpi-mimpi yang udah sedikit lagi kecapai gitu, kok sekarang malah satu persatu kita harus turun tangga lagi gitu Kang. Nah, yang jadi pertanyaan bagi saya, bagaimana bisa memupuk kembali semangat diri gitu ya, apalagi rekan kerja saya, partner saya sekarang benar-benar suami sendiri gitu Kang. Otomatis olah emosi, olah jiwa itu benar-benar harus stabil. Karena apa? Karena yang dihadapi sekarang langsung leader saya sendiri di dunia akhirat gitu Kang. Kemudian langsung ada anak saya yang akan langsung melihat, bercermin kepada kedua orang tuanya secara langsung gitu Kang. Dan saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Kang Hari dan tim ACR ini gitu ya, yang sudah memfasilitasi. Saya yakin bukan saya saja Kang yang banyak bersyukur dengan fasilitas ilmu yang jodoran dari Kang Hari ini, dan mudah-mudahan ini amal jariah buat Kang Hari, dan Kang Hari sehat, dan mudah-mudahan next time saya bisa ikut kelas offline bersama Kang Hari. Bismillah. Salah satu impian saya alhamdulillah sudah tercapai, dan mudah-mudahan ini awal yang baik. COVID-19 ini insya Allah adalah berkah, bukan masalah tapi berkah. Salam bahagia Kang Hari. Terima Salam kasih. bahagia Bunda Dila. Nuhun pisan buat apresiasinya, terima kasih Allah yang ngizinin kita untuk semuanya sampai ke titik ini. Teman-teman, insya Allah kita digerakkan bersama-sama. Kalau boleh barangkali menangkap, tadi ada pertanyaan sedikit. Jadi gimana dong caranya saya berpartner dengan yang jadi imam, yang jadi pemimpin dunia dan akhirat saya. Yang pertama banget, luaskan hati, karena pasti ini cermin. Ada cermin punya teteh, ada cermin punya akang, ada cermin punya keduanya. Jadi ada 3 cermin yang benar-benar menunjukkan siapa sejatinya diri kita. Maka si cermin itu diiyakan apa yang ditampakkan oleh cermin tersebut, lantas juga diakui bahwa itu yang sedang kita lihat
lantas juga ditanyakan apa yang sebetulnya ingin cermin tersebut perbaiki. Jadi alih-alih kita nanya sama suami, kenapa sih kamu kayak gitu? Tanya sama suami. Jadi apa yang engkau harapkan dari aku? Gitu. Siap, Kang. Apa yang engkau harapkan dari aku? Terus tanya lagi. Kalau misalkan kita, ya aku tuh pengen mama jadi jauh lebih disiplin. Kan udah aku tuh disiplin, nggak boleh ada bantahan. Diiyain aja dulu, karena itu cermin. Masa mau ngebantah cermin? Oh iya. Diiyain aja dulu, terus abis kayak gitu. Kalau misalkan masih kurang clear, disiplin kayak gimana yang diinginkan teh. Oke, disiplin kayak begini. Kan aku juga udah. Ini lagi ngomong sama cermin, diiyain aja dulu. Oh iya tuh, insya Allah diperbaiki. Lakukan apa yang diharapkan sama partner dunia akhirat kita. Dan nanti kita lihat perubahan yang terjadi bukan cuma sama diri kita. Ya udah pasti diri kita berubah lawan kita melakukan apa yang diharapkan. Tapi yang paling juga nanti akan berubah itu adalah partner hidup kita juga akan berubah. Itu yang disebut dengan keanehan dalam berkomunikasi. Ya, jadi apa Kang Prima? Saya jadi lupa. Biasanya saya ngomongnya apaan? Paradoksal. Itu paradox in communication. Paradox itu saya nggak ngomong, saya ngedengerin, saya nanya, tapi kok perubahan terjadi untuk orang-orang yang saya ajak ngobrol gitu, bukan cuma saya aja. Padahal saya bukan nyuruh, saya nggak minta, saya bertanya dan saya mendengarkan. Tanya, dengerin, tanya, dengerin. Gitu teh. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Kalau kurang puas, mari kita ngobrol. Ada Kang Rusdi El Farizi, hatur nuhun, Mas Umping. Terima kasih sudah hadir. Baik, Om Prima, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kita sampai jam 9:30. Seharusnya karena teman-teman dari Goa, dari Makassar, dari mana-mana yang Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur itu sudah sangat larut di sana. Sangat larut ya. Siap, Kang Hari. Ini ini ada yang raise hand ini Teh Linda Lestari, Kang. Teh Linda Lestari, Masya Allah. Boleh Halo lah Teh Linda. Tapi sebelum ke Teh Linda, mana Teh Linda sok sambil ditungguin ya. Nih, saya unmute. Boleh tapi nggak nyanyi. Karani. Janganlah tuh kakak. Ya. Saya suka banget ini Bu Fufi. Bu Fufi, Masya Allah wajahnya meneduhkan banget ya. Halo Teh Linda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Linda. Waduh, alhamdulillah banget. Ini sebenarnya tadi raise hand tuh ini sih afirmasi gitu. Saya merasa apa ya tadi bersyukur ya ternyata bisa bergabung hari ini gitu Kang. Sebenarnya tadi dengerin Kang Hari tuh sambil di jalan Kang, sambil nyetir gitu. Tapi mencoba ini apa namanya meresapi karena mungkin kalau tadi dari sekitar 400 orang ya alhamdulillah tadi yang join Masya Allah banget merefleksikannya itu mungkin krisisnya itu di masa pandemik. Tapi mungkin kalau ke saya pribadi selain masa pandemik, alhamdulillah di masa pandemik ini saya punya lingkungan pekerjaan yang berbeda Kang. Jadi ada lingkungan baru juga yang saya merasa selain krisis pandemik, saya juga krisis apa ya bukan ini ya krisis terhadap lingkungan kerja yang baru karena yaitu tadi apa ya tidak sesuai dengan ekspektasi. Ternyata itu lingkungan kerja yang baru tuh seperti ini ya gitu. Jadi memang sempat ada di titik frustasi kemarin mencoba diskusi lah gitu. Memang mungkin manusiawi gitu ya Kang, kalau kita lagi pusing selain curhat sama Allah, ternyata paling enak juga curhat sama suami gitu yang merefleksikan betul tadi bercermin gitu ya, jadi bercermin ya. Alhamdulillah beberapa hari terakhir ini saya mencoba mengeksperimentalkan mulai menerima kondisi, ditambah lagi nggak tahu ya mungkin salah satu doa-doa saya juga adalah diberikan informasi. Kebetulan tadi saya dapat informasi untuk join itu tadi siang Kang. Alhamdulillah tadi juga sempat sebetulnya agak bentrok sama meeting, tapi alhamdulillah ternyata mungkin jalannya juga bisa join. Alhamdulillah saya dapat poin banget gitu dari apa yang disampaikan sama Kang Hari. Pingin sih Kang saya coba sharing juga ke teman-teman yang lain meskipun saya juga nggak pede gitu dengan apa yang nanti disampaikan, tapi saya dapat poin yang sangat positif.
harapannya tuh tadi bahas tentang positive vibe juga, harapannya ini mudah-mudahan bisa di-sharingkan juga nggak cuman ke lingkungan kecil saya, tapi ke teman-teman kimia farma juga, Kang. Mungkin ada Masya juga yang Allah. merasakan hal yang sama juga gitu. Bukan hanya krisis dari pandemik, tapi mungkin dari dirinya juga gitu loh, Kang. Karena kan lingkungan yang bikin frustasi mungkin bukan hanya pandemiknya aja, tapi bisa jadi orang-orang di sekitarnya juga gitu, Kang. Ya. Itu sih. Siap, Telinda. Terima kasih banget untuk sharing. Tadinya saya mau menyebutkan di mana Telinda bekerja, tapi khawatir dan lain sebagainya. Kesebut juga sama Telinda itu ya. Oke. Jadi teman-teman semuanya, Kimia Farma ini sekarang lagi holding. Jadinya bentuknya farmasi ini jadi holding nih. Jadi Kimia Farma, terus lagi apa farma lagi Teh? Indofarma, Indofarma Bio sama Farma, Bio ini Farma. jadi holding. Jadi sekarang lagi ada pergeseran yang besar-besaran. Teh Linda ini stres, frustasi bukan karena bisa jadi di stres awalnya, tapi juga bisa jadi you stress ya, stres yang membahagiakan. Tapi tetap aja stres dulu. Kenapa? Karena jadi punya titik jabatan tertentu yang itu adalah baru banget buat Teh Linda, harus belajar lagi. Dan itu bisa jadi juga frustrating us. Padahal itu sepertinya kan kelihatan dari luar, kayaknya kok kamu asik, kok masa sih bisa frustasi? Ya bisa dong, karena kita kehilangan kenyamanan apa yang sudah kita punya di pekerjaan sebelumnya. Kayak gitu, tapi mengenal sosok Teh Linda agak lama, ini seorang wanita yang tangguh banget, luar biasa, dan mudah-mudahan akhlak yang menjadi value dari BUMN sekarang, BUMN berakhlak juga bisa dijawantahkan di Kimia Farma. Ya, Teh Linda ini salah satu culture agent, not culture agent, management change unit ya, kalau misalkan di bank itu disebutnya. Itu luar biasa banget. Thank you very much Teh Linda, dan Ya, sangat Kang Hari, satu hal lagi ya, mungkin boleh. ya. Alhamdulillah kita pertama ketemu itu di tahun 2017 mungkin ya, Kang ya. Saya ikut high class respon itu ya, Kang. Sekitar tahun itu. 2017 ya, Teh? 2017 di Offline. Hotel Red Top kalau nggak salah itu. Masya Allah. Ya. Qadar Allah itu saya menggantikan atasan saya gitu untuk hadir, yang harusnya atasan ikut, tapi karena nggak bisa berhalangan saya ikut. Alhamdulillah Kang Hari, ilmunya Kang Hari itu insya Allah nerap banget ke saya. Setiap saya ada di titik mau merespon negatif tuh saya selalu ingat bahwa kita harus merespon segala sesuatu itu dengan baik gitu. Ada leveling basic, expected, dan seterusnya gitu Kang. Kang Ari, thank you banget, makasih banyak saya bisa berada di titik ini pun ada ilmu-ilmu Kang Hari gitu yang selalu terngiang gitu pada saat di titik-titik tertentu gitu Kang. Hatur nuhun pisan Kang Hari. Allah, tabarakallah. Allah yang membuat itu Teh Linda, jadi itu punyanya Allah juga. Kita cuma digerakin aja ngomong sesuai dengan kehendak Allah. Alhamdulillah dipertemukan, insya Allah. Baik, dan nggak juga seorang diri, Kang Hari sendirian, enggak. Ada Kang Prima, ada Kang Teddy, ada tim di belakangnya yang bisa membuat semuanya jadi tampak bagus gitu ya. Dan mudah-mudahan jadi aplikatif dalam keseharian. Baik, sahabat-sahabat semuanya, ini pertanyaan yang terakhir Om Prima karena sudah jam 9.36. Siap. Oke. Ada yang mau sharing lagi? Mangga. Mbak Cut Zakia, ada yang mau disampaikan nih? Saya coba unmute ya. Alhamdulillah. Sementara tidak. Selain dulu. Iya. Siap, hatur nuhun. Terima kasih sekali Kang Hari. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bu Cut, terima kasih. Tadi ada yang, Kang Hari bisa bantu menghadap. Oke, siap. Baik, nanti kita chat di WA ya, Ibu. Yang ada yang krisis tapi private banget, mangga di chat di WA. Siap. Terima kasih. Oke. Om Prima, sudah larut malam, teman-teman semuanya. Kayaknya kita cukupkan saja, betul, untuk pertemuan kita malam hari ini. Makasih banget buat teman-teman yang sudah hadir dan membersamai pembelajaran kita malam hari ini. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan materinya dan juga ingin menyebarluaskan materi ini, saya ingatkan kembali tadi untuk bisa bergabung di kelas HCR Positive Vibes di sini.
simlink.com/HCRTF ya, HCR Positive Vibes. Silakan, nanti kita akan belajar bersama di situ, dan materi dan juga player-player nanti akan kita sharingkan di grup tersebut. Buat teman-teman yang mau belajar lagi bersama Kang Hari lebih lanjutnya, silakan hadir di kelas High Class Response for Personal Mastery. Ini kelas online, tapi insya Allah pembelajaran, kemudian suasananya kita buat sedemikian rupa untuk bisa merasakan aura-aura offline-nya tetap ada. Tetap ada pengelompokan, kemudian nanti tetap ada tanya jawab yang interaktif antara nanti Kang Hari sebagai trainer, kemudian kami sebagai fasilitator, dan juga Anda sebagai peserta. Terima kasih. Sekian untuk malam hari ini. Sebentar. Gimana, Kang? Ini ada guru saya hadir. Tadi itu keidean banget sebelum ini kita mulai. Saya keidean banget bahwa minggu depan itu perlu ada seseorang yang tadi saya udah ceritakan ya. Ada expert yang mudah-mudahan ini expert, beneran expert di dalam bagaimana pengelolaan emosi, bagaimana kita semakin cerdas secara emosional. Ada Mas Prastya Embrata, dan pengen banget di Daulat minggu depan itu menemani saya mewawancari beliau tentang materi ini. Gitu. Jadi mudah-mudahan kalau sekarang beliau hadir dan hari Selasa depan beliau available, saya mengajak juga teman-teman yang sekarang hadir untuk kemudian hadir kembali. Karena yang berbicara expert beneran, bukan expert yang bukan seseorang yang curhat ya. Kalau tadi seseorang yang curhat. Mas Pras, ini masih hadir kayaknya Mas Pras nih, Kang. Masya Allah. Siap, Kang Hari. Guru, Allah ya Karim. Luar biasa, terima kasih Mas Pras sudah hadir. Aduh, Mas Pras, bagaimana kalau minggu depan kita buat HCR Jam Session, karena ternyata teman-teman sepertinya banyak nih butuh pencerahan dari Mas Pras. Gitu. Siap. Masya Allah, tabarakallah, syukran. Teman-teman, yang materi yang tadi saya ceritakan itu saya dapatkan dari Leadership Inside Out. Banyak banget pencerahan dari Leadership Inside Out. Selain High Class Response yang barangkali Anda nanti bisa ikuti, saya referensikan banget Leadership Inside Out-nya Mas Prastya Embrata. Bukan kaleng-kaleng. Top banget. Tadi saya cerita kucing, gue nggak tahu loh ada Mas Pras, sumpah. Jadi malu. Teman-teman, anggap cerita kucing tadi nggak ada ya? Oke. Adalah pelakonnya. Oke, Kang Prima, terima kasih udah jam 9:30. Guys, jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya malam hari ini. Saya tutup ya, teman-teman. Makasih banyak untuk kesempatannya. Kita bertemu lagi nanti di grup WhatsApp. Buat teman-teman yang hadir diundang oleh Pak Affiliate, nanti silakan tanyakan ke affiliate-nya cara untuk mendapatkan materinya, nanti kita akan share juga. Buat teman-teman yang belum sempat hadir dari awal, ikutnya di tengah-tengah, rekamannya nanti akan saya share juga, dan juga di-share oleh para affiliate kita. Atur nuhun, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita atur majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat teman-teman semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Hari, Kang Eri, terima kasih. Jazakallah Kang Hari. Terima kasih Kang Prima. Malam. Terima kasih. Ada Teh Dama juga ya. Jadi umat tahu dari mana, nggak dipromot ke mana-mana. Terima kasih Teh Dama udah hadir, Teh Dama. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, terima kasih Kang Hari. Terima kasih banyak. Ada Nurse Citra ya? Ya, lagi bertugas. Masya Allah, Nurse. Sehat terus, Nurse. Sehat terus. Harus. Meskipun sudah pernah terpapar COVID, tapi jangan serta-merta karena sudah terpapar terus merasa gimana-gimana, tetaplah berendah hati ya, Nurse. Yes, sesuai dengan ilmu change your response. Masya Allah. Thank you. Nurse Citra ini survivor ya dari COVID, sahabat-sahabat semuanya. Bu Wike Erlani, makasih sudah hadir. Teh Astri Putri Angkati. Hatur nuhun Bu Astri. Bu Wiwi Rahayu, makasih. Bu Fatur Rahmi. Waalaikumsalam saya. Timnya Buba terima kasih, timnya Buba all out ya. Buba bawa tim ya. Abah, hatur nuhun, Bah. Nuhun wada.
Reni. Izin live ya Kang Hari ya. Siap, sami-sami. Mari kita Siap. live bersama. Terima kasih Kang Hari. Thank you Bunda. Bupati. Terima kasih semuanya. Ya, sampai jumpa. Ditunggu di Pekanbaru. Terima kasih Assalamualaikum. Bu Egi Retno, Masya Allah dari SQ hadir juga. Terima kasih. SQ. Izin pamit pada. Sami-sami. Bahda. Assalamualaikum. Atur nuhun Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sami-sami Mbak Egi.